Kita terasakan pengawasan kitab fikih pilih wonten ing terjadi pun kesak mangke di membahas atau nerangake pinten-pinten sebabipun sujud sahwi, sehingga ketika kita menjalankan sholat, apabila di dalam sebagian hukum sunnah abad ini ditinggalkan, maka di situ ada gantinya untuk mendapatkan fadilah dari kesunatan yang kita tinggalkan, yaitu diganti dengan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumina wa ulumikum fid dharain amin. Faslun asbabu sujudi sahwi. Asbabu sujudi sahwi utawi pira-pira sebabe sujud sahwi. Sujud niki maknane napa jungkung. Sahwi niki lah. Yang sehingga di situ ada beberapa sebab yang mana bahwa sebab tersebut sehingga kita harus mengganti dengan menjalankan sujud sahwi. Sing lafale sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yasjud. Subhana man la yanamu wa la yasjud. Niku lafalipun sujud sahwi. Ketika kita meninggalkan dari beberapa hukum sunnah abad di dalam sholat, itu sah-sah saja, akan tetapi kalau kita ingin mendapatkan fadilah atau ganjaran daripada kesunatan yang kita tinggalkan tadi, ini diganti dengan sujud sahwi. Ada beberapa sebab yang mana di situ dianjurkan untuk mendatangkan sujud sahwi. Di situ ada 4. Asbabu sujudi sahwi utawi pira-pira sebab sujud sahwi. Arba'atun iku ana 4. Ada 4 yang sehingga di sini kita dianjurkan untuk menjalankan sujud sahwi. Toh seandainya kita tinggalkan pun, maka sholat kita ya sah-sah saja. Akan tetapi kalau kita jalankan, karena dengan hukum sunnah tersebut yang kita tinggalkan dan kita ingin mendapatkan gantinya dari hukum sunnah yang kita tinggalkan tadi, itu masih ada solusi, yaitu diganti dengan sujud sahwi. Al-awwalu, dari 4 sebab tersebut, yang pertama adalah al-awwalu utawi sing awal. Al-awwalu utawi kang awal iku tarku ba'din, iku ninggal sebagian min ab'adis sholati, saking piro-piro sebagian sholat. Sebagian hukum sunnah abad ini yang kita tinggalkan, maka kita dianjurkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Au ba'dil ba'di, atau sebagiannya sebagian sunnah abad. Contohnya seperti tahiyat awal. Tahiyat awal ini hukumnya sunnah. Sunnah abad. Ketika kita tinggalkan, karena dengan kita sengaja maupun dengan kita lupa, maka di situ sah-sah saja, akan tetapi kita dianjurkan untuk mengganti dengan cara sujud sahwi. Di dalam sholat itu kan yang 3-4 rakaat itu ada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah abad, bukan rukun. Nah, ketika kita lupa gak tahiyat awal, maka bagaimana, apakah sholat kita masih sah? Sah. Akan tetapi kalau kita ingin mendapatkan gantinya daripada kesunahan yang kita tinggalkan tadi, contohnya seperti tahiyat awal, maka diganti dengan
sujud sahwi. Atau di dalam sholat subuh doa kunut. Doa kunut kita lupa tidak menjalankan doa kunut. Maka itu sah sholat kita. Akan tetapi kalau kita ingin mendapatkan gantinya dari doa kunut, kita ganti dengan sujud sahwi. Dan sujud sahwi tersebut itu penerapannya setelah tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu jangan kita salam dulu. Kita sujud lagi. Sujud karena kita telah melupakan dari hukum sunnah yang kita lupakan atau kita meninggalkan dengan cara sengaja. Contohnya kita sholat subuh tidak pakai doa kunut, boleh. Kita sengaja boleh. Tapi kalau kita ingin mendapatkan fadilah atau keutamaan gantinya doa kunut tersebut tadi yang kita tinggalkan, maka diganti dengan sujud sahwi dengan lafal subhana la yanamu wa la yasjud. Sujud dulu. Setelah itu lungguh. Prakteknya seperti orang sujud, lungguh. Artinya lungguh, tangi songkok, sujud. Terus setelah itu kita sujud kembali. Subhanallah la yanamu wa la yasjud. Sampai 3 kali doanya. Tapi itu bukan wajib. 1 kali sudah cukup. 3 kali itu yang afdal. Setelah itu kita bangun lagi. Setelah bangun kita prakteknya seperti tahiyat. Duduknya seperti tahiyat akhir. Terus setelah kita duduk mempraktekkan seperti tahiyat akhir, maka barulah kita salam. Itu tata cara daripada menjalankan sujud sahwi. Astani utawi sing nomor loro dari beberapa sebab. Yang mana di situ dianjurkan untuk menjalankan sujud sahwi. Fi'lu ma iku nglakoni perkara ya betul kang batal amduhu apa nyengojo. Menjalankan suatu perkara yang mana kalau kita sengaja itu bisa batal. Wala ya betulan orang batal sahu apa nglalekake mah. Maniki sine napa perkara-perkara sing ana ing dalam salat. Ketika kita jalankan dengan secara sengaja, maka sholat kita batal. Akan tetapi kalau kita lupa, maka itu tidak batal. Contoh seperti ini. Kita sholat. Kita lupa apakah tadi saya sudah rukuk atau belum. Maka itu ketika kita lupa seperti itu karena tidak disengaja. Kalau disengaja jelas batal karena apa itu rukun. Rukuk itu rukun. Maka dengan cara tersebut dari perbuatan ketika kita sholat kok kita sengaja itu batal. Tapi kalau kita itu lupa sholat kita tidak batal. Maka diganti dengan sujud sahwi. Idza fa'ala gunasya, idza fa'ala nalikane agawe sapa wong atau en musolli hu ing man nasian ule agawe halilan. Ketika kita jalankan karena lupa, misal ada rukun yang kita tinggalkan karena lupa, maka itu tidak batal. Kalau kita sengaja maka itu batal. Nah, solusinya bagaimana? Untuk menutupi kekurangan dari rukun tersebut yang kita tinggalkan karena lupa, itu diganti dengan sujud sahwi. Asal isu utawi nomor 3 dari beberapa sebab 4 perkara yang dianjurkan untuk sujud sahwi tersebut, naqlu ruknin iku mindah rukun
qauliyin kang bangsa ucapan ila ghairi mahallihi marang saliyane panggonane rukun qauli. Yang nomor 3 adalah sehingga kita ini dianjurkan untuk menjalankan sujud jahwi dari rukun qauli, rukun yang berupa ucapan tersebut, kita pindah dari selain tempatnya. Maka di situ dianjurkan untuk menjalankan sujud syahwi. Arabi utawi sinau papat iku rukun iku numibake rukun fi'liyin kang bangsa penggawean. Rukun ini kewajiban. Kalau rukun di dalam sholat itu wajib. Nah, rukun di dalam sholat itu ada 2, ada rukun qauli dan rukun fi'li. Dari kedua rukun tersebut ini berkembang lagi menjadi 17. Maka di dalam sholat itu rukunnya sholat ada 17, yang mana 17 diringkas jadi rong bagian. Ada rukun yang berupa ucapan, ada kewajiban atau rukun yang berupa pekerjaan. Yang berupa ucapan contoh seperti takbir Allahu Akbar, mengucapkan lafal takbir di dalam sholat, hukumnya itu wajib. Takbiratul ihram itu. Ketika kita sebagai imam, maka makmum minimal harus mendengar. Maka makmum harus mendengar dalam takbir kita. Karena di posisi kita sebagai imam. Nah, ketika kita sholat sendirian, minimal telinga kita mendengar. Minimal telinga kita mendengar Allahu Akbar. Itu yang rukun berupa qauli atau ucapan. Kalau rukun yang berupa fi'li atau pekerjaan, contoh seperti kita qiyam ngatik. Sholat itu wajib berdiri tumrape wong sing mampu menjalankan sholat dengan keadaan berdiri, itu rukun. Nah, ketika si orang tersebut tadi atau si musolli, orang yang menjalankan sholat tidak mampu dengan keadaan berdiri, maka ada solusi lain, yaitu dengan cara duduk. Nah, seandainya dengan cara duduk kok masih tidak mampu, karena dengan adanya darurat yaitu seperti penyakitan atau bagaimana, maka dengan turun miring. Kalau turun miring tidak mampu, dengan turun rumah. Nah, wis turun rumah kok ije ora mampu, dengan isyarah embri. Itulah sangat pentingnya wajib sholat. Artinya dengan keadaan apapun kita masih diwajibkan untuk menjalankan sholat. Arabi utawi nomor 4 dari beberapa sebab yang dianjurkannya untuk menjalankan sujud jahwi, iku rukunin fi'liyin iku nimbake rukun fi'liyin kang bangsa penggawe ma ihtimal ziyadati ing dalam sertane mengkune nambahi. Artinya apa? Ketika kita ini ruku, kita ini rukunya 1 atau 2, kita lupa. Ternyata di dalam ruku itu hanya ada 1. Terus kita ruku lagi untuk meyakinkan diri kita. Itu sah. Karena dasarnya kita lupa. Dan untuk menjalankan kesempurnaan dalam sholat, maka dari kemamangan tersebut karena lupa itu diganti sujud jahwi. Nanti di akhir rakaat atau tahiyat yang akhir itu ditambahi dengan sujud jahwi. Itu tadi 4 sebab yang dianjurkannya kita sholat dengan menjalankan sujud jahwi.